Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Setelah pemeriksaan, Zhong Qing juga memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Chen Wenliang semakin mengerutkan kening dan berkata dengan tidak percaya, "Rekan Daois Chen, apakah Anda membuat ramuan yang salah? Bagaimana Anda memurnikan ramuan racun? Ramuan ini sangat beracun. Saya khawatir tidak ada obatnya. Anda mengapa melakukannya? Kamu menggunakan pil racun pada Pangeran Xiao. Apakah kamu ingin kami apoteker jatuh ke dalam ketidakadilan dan membuat orang-orang dinasti Xiao membenci kami selamanya?" Su Tianzuo memelototi Chen Ping dan bertanya dengan keras. "Wow!" Ketika mereka mendengar bahwa itu benar-benar ramuan beracun, semua apoteker terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Chen Ping. Jika Anda tidak tahu cara menyembuhkan penyakit dan tidak memahami penyebabnya, Anda cukup membuat ramuan yang tidak berbahaya dan meminumnya. Jika Anda tidak dapat menyembuhkannya, obat tersebut tidak akan membunuh Anda. Ini secara langsung memurnikan ramuan yang sangat beracun. Mungkinkah Chen Ping mengalami masalah dengan orang-orang dinasti Xiao? Ekspresi Xiao Yuanshan berubah sangat jelek, dengan niat membunuh yang kuat di ekspresinya. Meskipun dia mendengar percakapan antara putranya dan Chen Ping, dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping benar-benar berani memurnikan pil racun untuk putranya. "Nak, apa niatmu?" Xiao Yuanshan bertanya dengan dingin kepada Chen Ping. "Niat?" Chen Ping tersenyum tipis, "Tentu saja saya ingin menyembuhkan penyakit anak Anda. Ini niat saya." Anda menyempurnakan pil racun untuk anak saya, dan Anda berani mengatakan bahwa itu menyembuhkan penyakitnya. Menurutku kamu hanya ingin menyakiti anakku. Meskipun aku, Xiao Yuanshan, tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, kamu harus mati hari ini." Wajah Xiao Yuanshan penuh amarah, dan tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Ekspresi semua orang di sekitarnya berubah drastis, dan mereka lari ke kejauhan satu demi satu. "Kaisar Xiao, menurutku rekan Daois Chen pasti telah melakukan kesalahan. Dia tidak punya alasan untuk menyakiti Pangeran Xiao." Petik 2. Pasti ada kesalahpahaman di sini, kan? Dengan kekuatan Xiao Yuanshan, saya khawatir hanya dengan satu gelombang tangan, Chen Ping akan musnah. "Ayah, ini ideku. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, apalagi apoteker kecil ini. Jangan bunuh dia." Saat ini, Xiao Feng di dalam sangkar besi berbicara. Ramuan beracun yang dia minta untuk dimurnikan oleh Chen Ping sekarang ditemukan oleh ayahnya. Dia ingin membunuh Chen Ping. Dia tidak bisa hanya duduk dan menonton, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Ketika semua orang mendengar kata-kata Xiao Feng, mereka semua tercengang, dan kemudian mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang mengira ini sebenarnya diminta oleh Xiao Feng sendiri. Sepertinya Xiao Feng juga disiksa dengan kejam dan ingin mati. Lagi pula, dikurung dalam sangkar besi dan dirantai, apa gunanya hidup seperti ini? Mungkin saja sudah mati. Mungkin karena Chen Ping tidak bisa menyembuhkan Xiao Feng sama sekali, dan Xiao Feng memiliki permintaan seperti itu, jadi Chen Ping setuju. "Nak, kenapa kamu begitu bodoh? Aku berkata, dimanapun kamu berada, aku pasti akan menyembuhkanmu. Kamu baru saja kehilangan kebebasan untuk sementara, mengapa kamu mencari kematian?" Diminta, "Anak ini sebenarnya berani membuatkan pil racun untukmu, aku tidak bisa melepaskannya." Tentu saja Xiao Yuanshan tahu bahwa putranya lah yang memintanya, lagi pula, dia mendengar dengan jelas percakapan antara Chen Ping dan Xiao Feng. "Ayah, jika ayah benar-benar peduli padaku, biarkan aku mati. Aku benar-benar kesakitan, terlalu kesakitan," kata Xiao Feng dengan ekspresi menyakitkan. Segera setelah itu, mata Xiao Feng tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan aura di tubuhnya meledak seketika. Raungan melengking keluar dari mulutnya.
Seluruh orang menjadi gila dan terus mengguncang sangkar besi. Keluarkan aku, keluarkan aku. Xiao Feng meraung, tampak seperti monster. Melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan. Mereka tidak menyangka Xiao Feng menjadi begitu buruk ketika dia sakit. Xiao Yuanshan merasa tertekan saat melihat putranya seperti ini, tapi dia tidak punya pilihan selain melangkah maju dan menarik rantai itu dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa membiarkan Xiao Feng membebaskan diri, jika tidak, semua apoteker di sini akan mendapat masalah. Nak, tenang, tenang. Xiao Yuanshan menghibur Xiao Feng. Ayah, biarkan aku mati, aku merasa sangat tidak nyaman. Xiao Feng dengan putus asa menekan kegilaannya dan memohon pada Xiao Yuanshan. Tetapi setelah dia selesai berbicara, wajahnya segera berubah dan dia mulai berjuang mati-matian. Setelah beberapa saat membakar dupa seperti ini, Xiao Feng perlahan menjadi tenang, dan dia sudah menunjukkan tanda-tanda pingsan. Xiao Yuanshan memandang putranya, merasa tertekan dan tidak berdaya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ayah, kumohon, biarkan aku mati. Aku benar-benar kesakitan. Petik 2. Sangat sulit untuk hidup pada saat ini, tetapi kematian adalah hal yang melegakan. Xiao Yuanshan memandang putranya, dan air mata perlahan mengalir. Meskipun dia adalah Kaisar Xiao dari dinasti Xiao, seseorang yang berjumlah lebih dari puluhan juta orang, dia bahkan tidak dapat menyelamatkan putranya sendiri. Ketidakberdayaan ini membuat Xiao Yuanshan langsung terlihat jauh lebih tua. Xiao Yuanshan melirik Xiao Feng dan perlahan berjalan menuju Chen Ping. Meski masih ada sedikit kemarahan di matanya, tidak ada niat membunuh. Silakan, aku hanya berharap ketika anakku pergi, tidak akan ada rasa sakit sama sekali. Petik 2. Kehidupan Xiao Feng seperti ini adalah semacam siksaan bagi Xiao Yuanshan, Xiao Feng sendiri, dan bahkan seluruh dinasti Xiao. Kaisar Xiao, kamu tidak perlu bersedih. Mungkin jika pil beracun ini hilang, putramu akan baik-baik saja. Kamu akan mati dan hidup kembali. Mungkin hanya setelah mati sekali kamu bisa penuh harapan untuk sisanya dalam hidupmu. Kata Chen Ping setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Xiao Yuanshan, dia berjalan menuju Xiao Feng. Xiao Yuanshan menatap Chen Ping dengan tatapan kosong. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping, tapi di mata Xiao Yuanshan, ada secercah harapan. Putranya sendiri memang seperti ini, mungkin pil racun di tangan Chen Ping benar-benar bisa membawa secercah harapan. Semua orang memandang Chen Ping. Mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Chen Ping saat ini, apalagi apa yang dipikirkan Xiao Yuanshan. Lagi pula, tidak ada yang bisa melakukannya dengan melihat putranya menelan pil racun dengan matanya sendiri. Pangeran Xiao, aku punya 2 ramuan di sini, satu adalah pil yang dapat dilupakan, dan yang lainnya adalah pil racun. Jika kamu memilih untuk meminum pil yang dapat dilupakan, kamu akan melupakan masa lalu, kehilangan semua ingatanmu, dan memulai semuanya dari awal. Petik 2. Dan Anda memilih pil racun akan membunuh Anda karena racunnya, tetapi itu akan memungkinkan Anda untuk mempertahankan jejak jiwa Anda, memiliki kenangan masa lalu, dan perlahan-lahan berkeliaran di dunia surga dan bumi. Chen Ping mengulurkan tangan dan menyerahkan 2 pil. Xiao Feng melihat pil hitam putih itu dan tiba-tiba tertawa. Dia memandang Chen Ping dengan tidak percaya dan berkata, setelah bertahun-tahun, kamu adalah satu-satunya yang benar-benar mengetahui penyebab penyakitku. Kamu adalah satu-satunya yang telah mengetahui diriku. Menanyakan apa itu cinta ada di dunia, itu hanya berarti hidup dan mati. Aku percaya itu. Gadis itu sangat cantik dan kamu sangat mencintainya. Kata Chen Ping kepada Xiao Feng. Xiao Feng tertegun sejenak dan menggumamkan kata-kata Chen Ping pada dirinya sendiri, apa itu cinta di dunia ini? Apakah itu hanya sebuah janji antara hidup dan mati? Sungguh kalimat yang indah. Kita memang membuat janji antara hidup dan mati bersama, dan sekarang dia pergi. Apa gunanya hidupku?
kata Xiao Feng, dan benar-benar mengeluarkan sesuatu seperti bola kristal dari tangannya. Saya melihat bola kristal bersinar terang, dan seorang gadis berpakaian putih berlarian dengan senyuman di wajahnya. Xiao Feng mengejarnya, dan mereka berdua tampak sangat bahagia dan bahagia. Ini terakhir kali aku melihatnya, direkam dengan bola kristal. Kapanpun aku bangun, aku akan mengeluarkannya dan melihatnya. Dia adalah gadis yang sangat baik. Meskipun dia tidak memiliki banyak bakat atau kekuatan, dan dia tidak memiliki latar belakang, dia baik hati. Dia tidak memiliki ambisi utilitarian seperti para biksu di dunia surga dan bumi yang mengejar kenaikan menuju keabadian. Ada banyak sekali gadis di sekitarku. Hanya saat aku bersamanya aku bisa merasakan kebahagiaan dan kehangatan sejati. Saat ini, Xiao Feng tidak lagi menunjukkan jejak kekerasan dan kegilaan. Setelah mengatakan itu, Xiao Feng mengambil pil racun itu tanpa ragu-ragu dan melemparkannya langsung ke mulutnya. Tidak ada sedikit pun keraguan. Aku bisa mati, tapi aku tidak bisa melupakannya. Aku akan menemukannya. Terima kasih telah membantuku melarikan diri. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan membalas budimu. Ping dengan penuh syukur, kamu tidak harus hidup lagi, kamu punya kesempatan untuk membalas budiku. Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari kereta, tetapi Xiao Feng tampak bingung, tidak mengerti apa maksud Chen Ping. Namun segera, dia merasa seluruh tubuhnya terbakar seperti nyala api yang ganas, dan seluruh tubuhnya seperti meledak. Dia tahu bahwa ini adalah permulaan ramuan beracun. Xiao Feng tidak mengaum, tapi duduk bersila di sangkar besi, diam-diam menunggu kematian. Segera, Xiao Feng merasa kesadarannya menjadi kabur, dan dia seperti melihat gadis kesayangannya. Xiao Yuanshan memandang putranya dengan rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Chen Ping berjalan tepat di depan Xiao Yuanshan, lalu berkata dengan lembut, "Kaisar Xiao, sudah kubilang padamu untuk bunuh diri dan hidup kembali." Meskipun itu adalah ramuan beracun, itu juga merupakan ramuan yang bisa melepaskan ikatan dalam dirinya, hati. Sebenarnya, Pangeran Xiao, tidak ada penyakit sama sekali. Hanya penyakit-penyakit cinta yang menyebabkan kesadaran berubah dan pikiran terbelah. Tepatnya, itu adalah kepribadian ganda, yang merupakan sejenis penyakit mental. Gangguan kejiwaan. Xiao Yuanshan sedikit mengernyit, mabuk cinta. Apakah putra Anda memiliki gadis yang sangat disukainya? Tanya Chen Ping. Ya, dia menyukai seorang gadis, tapi gadis itu hanyalah anak dari keluarga biasa. Dia tidak memiliki kekuatan, dan tingkat kekuatannya tidak bagus. Dia sama sekali tidak membantu Fenger, jadi aku tidak menyukainya. Aku tidak setuju kalau mereka bersama. Untuk membuat Fenger menyerah, aku akan memberitahunya bahwa gadis itu sudah mati dan jangan biarkan dia memikirkannya lagi. Xiao Yuanshan mengangguk dan berkata, "Jadi, gadis itu belum mati?" Tanya Chen Ping. "Ya, dia tidak mati. Dia telah tinggal di wilayah barat," kata Xiao Yuanshan. "Bagus sekali. Obat mujarab beracunku hanya untuk sementara mencegahnya dari skizofrenia. Kalau gadis itu belum mati, seperti kata pepatah, orang yang melepas ikatan bel harus mengikat belnya. Kalau ingin anakmu sembuh, hanya gadis itu yang bisa melakukannya itu," kata Chen Ping. "Ternyata penyakit anakku semua karena gadis itu. Aku tidak menyangka dia begitu sayang pada gadis itu. Hei, itu semua kebodohanku. Kenapa aku menghentikannya? Aku hampir membunuh anakku. Sekarang Fenger memakannya. Jika dia meminum pil racun, bukankah dia akan mati?" Xiao Yuanshan sekarang percaya pada Chen Ping. Tentu saja tidak. Meski pil beracun itu memang bisa membunuh orang, semuanya saling menguatkan. Pil beracunku bisa menahan skizofrenia. Dengan kekuatan Pangeran Xiao, pil beracun itu akan menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya. Akan menyakitkan, tapi itu tidak akan berakibat fatal. Janji Chen Ping. Saat Chen Ping selesai berbicara,
Xiao Feng tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Dia kemudian mengalami sakit kepala yang hebat dan matanya menjadi sangat merah. Semua orang memandang Chen Ping dengan kaget. Sekarang Xiao Feng seperti ini, dia pasti menderita serangan ramuan beracun dan dia mungkin tidak bisa bertahan. Tapi setelah Xiao Feng memuntahkan beberapa suap darah, dia tiba-tiba terjatuh. Xiao Yuanshan bergegas maju, membuka sangkar besi, dan mengeluarkan Xiao Feng. Setelah sekitar sebatang dupa, Xiao Feng bangun dengan santai. Meskipun aura di tubuhnya jelas jauh lebih lemah, aura kekerasan dan maniknya telah hilang.